Nah, di Odoo itu kan, hmm, nah kemarin kan kalau kita install modul nih, Mm-mm. misalnya nih saya ada bikin nih modul training misalnya ini, kita harus masuk dulu ke setting, terus aktifin ini, aktif developer mode. Nah, jadi kalau aktif developer mode ini fungsinya itu buat untuk bisa develop modul lah yang ada di sini, di sisi langsung live-nya gitu. Fungsinya banyak dan akan memunculkan menu-menu yang sebelumnya nggak ada kayak teknikal gitu. Nah kalau kita misal nih perbedaannya itu di Odoo. Kalau kita nggak aktif, defaultnya itu dia nggak aktif. Defaultnya tuh kayak gini nih. Mm. Ini saya keluar dulu nih karena nih masuk Odoo root. Nah, misalnya saya login kan, masuk aku. Ini saya login, ini login awal nih. Ya. Ini itu nggak aktif developer mode. Jadi kalau kamu ke setting ya cuma ini general user companies menu item kan. Kalau kita aktifin developer mode, kita ngebuka fitur-fitur untuk developer. Nah, misalnya kalau kita masuk ke sini, nah nambah dia kan ada nambah technical sama General setting user menu gitu. item nih, dua ini Iya. nambah. Menu item ini ngerubah untuk yang ini, menu ini nih. Ini menu item namanya. Hmm. Nih, lihat nggak? Lihat, lihat. Lihat nggak? Lihat, Pak, lihat, lihat, lihat. Halo, suaranya nggak ada. Ini Halo? menu item. Di sini juga untuk bar nih, ini menu bar. Di sini juga semua. Nah, misalnya kayak saya kan ada bikin coba bikin modul bar, modul modul buatan lah. Ini saya bikin training Odoo. Ini saya bikin. Nah, di sini nih menu item namanya untuk merubah. Nah, menu itemnya itu yaitu ini. Oh, ini karena nggak ada grup nih kalau mau. Dan di sini juga kita belum bikin grup ininya, role access. Kita bisa aktifin di sini. Nah, ini ada kita dapat ini juga developer mode bisa mengaktifkan debug. Nah, debugnya itu kita bisa jadikan super user di mana aksesnya nambah lagi nih. Di sini training Odoo. Nah, saya bisa bikin ini course session ini tabnya. Terus kalau kita mau ngerubah field di dalam, nah kita masuk ke modulnya, kita mau ke halaman yang mana, bar yang mana. Misalnya kita bar course, ini kan di bar course ini udah ada record nih kan, ada 3 record. Misalnya salah satu record nih, terus di sini nih kan ada judul penanggung jawab. Gimana nih kalau mau nambahin field? Caranya itu di sini, di gambar yang serangga ini, Mm-mm. terus kita karena ini di form, kita edit view form gitu. Nah, di sini, nah ini fill-fillnya ada ini. Oh, oh ini. Nah, edit formnya itu ini nih, nama tanggal ini judul penanggung jawab ya. Edit view form. Ini dia nih judul, nah user ID. Nah di sini kan fieldnya soal lingkupan. Sebelum itu kita bikin dulu modelnya ya. Modelnya itu kita masuk ke setting, teknikal. Nah makanya harus diaktifin supaya bisa lihat fitur ini nih teknikal. Terus kita masuk ke model karena Odoo ini menganut MVC ya, model view controller. Kita cari model mana model. Kalau kita makin sering makin biasa ya. Itu seberapa sering kita main-main di sini. Nah, di sini cari modelnya. Nah, di sini kan training. Nah, kita flashback ya. Tahu modelnya dari mana? Dari sini kita masuk ke modulnya, Ini. terus
Lihat aja di sininya. Di Iya, ini iya, iya. modelnya training course gitu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Ini training course, model training course. Berarti kalau kita mau main di model itu model training course. Kita cari tadi modelnya. Training course. Nah, ini dia modelnya training course kan, yaitu training kursus. Di sini itu kita misalnya mau nambah apa ini? Belum ada alamat, jadi kita masuk add line. Nah, dari Odoo, kalau memang kita mau nambah field seperti yang kita lakukan live di langsung di live Odoo-nya, defaultnya itu akan dikasih apa namanya prefix awalannya itu X underscore. Biarin aja seperti ini supaya nggak nabrak sama modul yang dibuat developer sebelumnya gitu. Jadi seperti ini X alamat. Nah ini seperti ini ya, bikin X alamat, field name-nya, labelnya yaitu alamatnya. Nah nanti ini labelnya yang ketulis alamat nih. Iya. Field type-nya apa? Sesuaiin tipenya itu binary, boolean, char. Kalau untuk ini teks Alamat ya, jadi biar teks. banyak itu teks. Udah, kalau nggak ada lagi yang lain umum, langsung save close. Nah di sini kalau kita lihat udah ada namanya X alamat ya, ini copy, fieldnya itu copy, kita copy, ya. Kita masuk lagi ke yang tadi langsung ke modulnya training Odoo, lalu masukin di salah satu formnya, dia kita taruh di bawah penanggung jawab kan, kita edit view form. Nah kita masuk XML-nya di sini. Nah kalau kita sebelumnya udah tahu nih, ini name itu sama user ID itu ini dia ya, judul sama penanggung jawab. Lihatnya dari mana ini tuh name, ini field name kan, ini User lihat ID. user ID kan. Nah di Ya. situ kan ya. Kenapa harus aktif developer mode? Supaya tanda tanya ini nongol nih. Kalau kita nggak aktifin, kita nggak tahu nih. Ini apa yang nama fieldnya? Nggak ada. Maka harus ke developer mode semua kalau mau main developnya. Lalu edit view form. Nah, di sini kan, yang ini kan, di bawah ini Ya. kan. Nah, kita mau taruh di atasnya dia, atau di tengah-tengah, atau di bawah. Nah, ini boleh deh alamat di tengah misalnya. Nah, kita ketik itu nih udah bawaan di field name sama dengan kutip. Tadi kita paste X alamat kan. Jangan lupa di closing tag. Nah, tutup taggingnya. Ya, ini format XML ya, harus ngerti Ya. XML orang sih. Nah, kalau udah di save, terus kita refresh. Nah, nambah kan? Ya. Ada alamat di sini. Perumahan ABC. Jalan apa aja. Gue suka kayak gini kalau bikin contoh-contoh, jadi nggak mau terlalu serius. Nah, yang penting jalan. Udah jadi kan? Gitu. Jadi. Gitu, sesimpel itu. Kalau memang belum, kalau memang di nonton kayak gini nih, ya simpel ya benar. Tapi kalau pas sudah bikinnya kan, harus terbiasa dulu. Iya. Udah kan? Gampang kan? Gampang. Nah, ini kalau edit secara codingnya secara langsung live. Kalau saya bikinnya di sini pakai Visual Edit apa Visual Studio Code. Nah, di sini saya bikin nih. Nah, ini aku lihat sih gitu. Nah, kalau misalnya mau main di Visual Studio Code, sumbernya cari aja mau yang mana. Nah, ini misalnya dia eh, kamu dapat nih dari pihak ketiga atau dari mana, atau kamu coding sendiri. Kamu rubahnya di sini aja di modelsnya tadi training course. Nah, di sini nih saya udah ada bikin name, deskripsi, user ID nih. Nah, ini kita hapus nih. Ini buat biar tahu aja ya. Kali kamu jadi Odoo kan, pernah dapat dari saya kan. Ini kita delete. Oh, kita nambahin satu lagi ya. Misalnya apa umumnya Ya. itu? NPWP lah ya, kita taruh. Nah, misalnya nah ini nih jeleknya nanti edit di dalam. Kalau kita ada update modul, hilang itu. Makanya nggak disarankan. Ngerti nggak? Kemarin kan dari Ngerti. kemarin kan aku bilang jangan pernah edit secara live. Karena apa? Nanti kalau modulnya itu ada perubahan, update itu hilang. Nih bukti.
Misalnya tadi kan kita ini kan kayak gini nih codingannya nih modelnya kelas-kelas dia kan Odoo itu kan Python nih. Nah, misalnya saya tadi ngerubah yang modelnya si training course. Nah, yang tadi kamu lihat itu ini dia modelnya. Dari sini nama model dibikin training course. Nah, saya mau bikin field di model training course misalnya bikin npwp sama dengan fields dot char lah ya karena kan bisa angka doang char stringnya npwp. Ini belum saya naikin di YouTube karena saya belum terlalu mahir sebenarnya. Iya, iya. Nah, kalau ini kita wajibin require, jadi nggak boleh kosong gitu, true. Nah, kan ini udah jadi nih model nih, saya udah bikin satu field, terus saya mau bikin di sekarang masuk kayak tadi aja sebenarnya sama aja kayak yang itu langkahnya itu ke views. Nah, viewsnya itu training course form di form ini kan. Nah, ini tadi slide ini dia. Udah sama aja tadi kayak di live tuh field field name sama dengan tadi apa npwp. NPWP. Nah, enaknya kita coding di sini kita kita bebas menurut kita namanya. Walaupun ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ditetapkan dia itu huruf kecil gitu, tapi nggak ada x underscore tadi karena kita Hmm. langsung di codingan. Ini udah jadi nih. Nah, saya save ya. Saya save. Nah, ini terus saya restart si servisnya Odoo. Ini saya sebenarnya belum berani naikin kayak gini di YouTube karena teknikal ini saya masih belajar juga gitu. Tapi ya mungkin ini jadi awal lah kayak ngebantu kalian mahasiswa-mahasiswa ini ya Iya, Pak. untuk belajar Odoo lagi. Nah di sini, nah sistemnya kalau kita udah masuk develop modul sendiri kita, nah ini ada error nih, apa ini error? Nah kayak gini kalau develop di sini nih gini masih belum. Name field not defined. Oh, defined. NPWP benar. Benar ya, kok nggak ada ya? Coba lagi. Nah, sudah benar. Apa error ya? Salah. Training course model. Oh, kurang S. Nah, ini kalau coding gini nih. Harus Nah, kurang teliti, S. Pak. Kenal nih. Harus teliti. Kita restart ya, refresh start service lagi ya. Nah, ini jadi harusnya nanti kalau nah ini lagi refresh nih. Tadi kurang S. Nah, ini kan tadi kan kita kan udah lihat kita tadi nambahin alamat kan. Iya. Nah, karena alamatnya kita setting di depan di bahasanya mungkin di live-nya si Odoo itu seperti ini. Kalau kita tadi kan Python nih ada juga nah, ikut semua kan. Nah, kita bikin new pun alamat ikut. Nah, itu belum ada kan NPWP. Nah, supaya NPWP ada kita harus upgrade. Nah, ini saya upgrade. Saya upgrade. Nah, itu akan jadi efek ini, jadi error kayak ini karena si ini juga nggak dikenalin tuh. Si
Si alamat. Nih satu trik ya buat untuk kalian yang ini ya, yang apa, yang coding nih. Sekarang nih ngebaca error tuh paling mudah kasih aja ke ChatGPT. Iya benar Pak, ChatGPT. Ya saya juga begitu. Sakit mata saya soalnya kalau ini. Nah ini ada yang ini. Oh saya ada bikin ini nih apa buat untuk si kemarin buat oh belum selesai nih codingnya buat si sequence. Hmm. Sequence ini ini dulu deh. Nah saya ada bikin sequence kemarin. Aku udah masuk kayak ini. Kemarin saya sambil kerja coding-codingan juga. Mungkin udah nih sequence-nya masukin dulu ya. Nah, coba yang kita nih. Ini ya, jadi nanti kalau mau di sidang ya maklum harus terbiasa sama error ya. Tantangannya di situ. Kita update. Kita udah restart ya, restart kita nggak usah update kalau udah restart di server. Ini di sini saya ini lagi ya di app filter yang ke install dan web. Nah, itu saya ada karena ada bikin view baru kemarin buat untuk sequence apa penamaan sales order. Nah, udah kan? Ini udah terupdate. Nah, kita lihat perubahannya di sini di training Odoo-nya. Nah, oh ini sequence-nya masuk sekarang malah. Lucu banget nih referensi. Nah, NPWP kan, kamu lihat hilang nggak alamat? Hilang. Hilang. Karena itu, lihat nggak? Lihat Lihat Pak, nggak? lihat. Halo? Lihat Pak, lihat. Halo? Halo? Halo Pak? Suaranya nggak ada. Nggak ada Halo? suaranya. Nggak ada. Halo? Nih, Halo Pak? ya. Halo? Halo? Ini hilang. Jadi ini relate sama yang kemarin di awal saya pernah ngasih tahu kalian ngajarin bahwa itu nggak dianjurkan di live itu karena apa? Kalau ada pengembangan dari developer modulnya, apalagi kalau dia di repositorinya bisa di GitHub, apa dia connect, kita melakukan update, itu bakalan hilang akan merepotkan itu. Kalau kalian ada catatannya masih oke, kalau enggak ya udah. Nah, sekarang baterai gimana? Ya udah kalau mau ya ini di codingannya dirubah aja itu si ini si apa namanya si NPWP jadiin alamat itu. Jadi ya kalau sesuai dengan yang diminta di training session ini alamatnya ditambahin lagi di sini lah jadinya training session model training course ya training course ini jadi tambahin nih alamat jadi di sini gitu field dot text nah string alamat. Nah kalau ini bedanya kalau require wajib save terus views di sini tambahin alamat gitu sorry ini field closing alamat. Nah ini jadi nih kita refresh lagi restart service-nya. Ini saya pakai Docker ya Odoo-nya ya. Ya Pak. Karena lagi coba-coba custom apa bikin modul lah. Terus kita masuk lagi ke app. Kita cari yang ke install training Odoo, kita update.
Nah, ini udah jadi upgrade, kita masuk ke modul yang tadi kita upgrade. Nah, sekarang viola, alamatnya ada kan? Iya, Ada Pak. pertanyaan?